Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik setelah kita melakukan PTS pada 2 pekan kemarin. Disambung dengan life skill ya. Sudah mengirimkan semua ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas soal PTS pada tema 3. Namun sebelumnya silahkan anak-anak menyiapkan teksnya yang ada di rumah kalian. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, supaya Allah memberkati pada pertemuan kali ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membahas pada tema ini mulai dari tema 2 ya. Bu Guru husnudzon anak-anak bisa mempelajari sendiri yang Romawi 1. Kita awali ya. Yang nomor 11. Imam beragama Islam bersahabat baik dengan Thomas yang beragama Katolik. Ketika mereka sedang bermain sepeda bersama, adzan terdengar berkumandang dari salah satu masjid. Imam berpamitan untuk melaksanakan sholat. Sikap Thomas yang benar adalah mempersilahkan. Jadi mempersilahkan imam untuk sholat terlebih dahulu. Nomor 12, di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terdapat anjungan dari masing-masing daerah. Di anjungan tersebut sering dipentaskan tarian dan pakaian adat daerah. Bidang jenis keragaman tempat dan kegiatan tersebut adalah ini keragaman budaya. Ya, keragaman budaya ya. Kemudian nomor 13, upacara adat Tanah Toraja untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia untuk menuju ke alam baka. Itu disebut titik-titik ya. Nomor 13 itu adalah Rambu Solo. Nah, Rambu Solo. Nomor 14. Kalimat dalam iklan hendaknya menarik, singkat, mudah difahami, dan bersikap persuasi. Arti kata yang bergaris bawah adalah mengajak atau ajakan, ya. Mengajak. Nah, atau ajakan. Nomor 15, kemarin kita sudah menyampaikan gambarnya nggak jelas, tapi sudah kita kasih gambar yang lebih jelas ya. Nah, itu isi iklan di samping adalah pentingnya air untuk kita ya, pentingnya air untuk kita. Ini di tulisan ini ada ya. Nah, kemarin sudah dikirim. Pentingnya air untuk kita. Kemudian nomor 16, setelah mengidentifikasi sebuah bacaan, kita dapat membuat laporan sederhana dengan format sebagai berikut. Nah, anak-anak kalau membuat laporan, yang pertama ada judul laporan, ada tujuan laporan, ada hasil identifikasi. Nah, bagian terakhir dari format laporan di atas adalah kesimpulan ya. Jadi ketika kita membuat laporan, itu bagian akhir ada kesimpulan. Ya, kita lanjutkan nomor 17. Perhatikan gambar iklan di televisi berikut. Nah, jadi ini sudah ada petunjuknya ya, bahwa ini adalah gambar iklan di televisi. Bentuk tampilan iklan tersebut berupa apa anak-anak? Kalau di televisi itu berarti ada gambar dan suara. Ya, ada gambar dan ada suara. Ya, itu kalau di televisi. Kemudian yang 18, perhatikan gambar sistem pencernakan manusia. Nah, alat pencernakan makanan pada manusia yang ditunjuk anak panah disebut ini adalah usus halus ya, usus halus. 19, dalam proses pencernakan makanan pada manusia, fungsi lambung adalah memproses makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Nah, enzim tersebut adalah ada pepsin, ada renin, dan ada lipase. Nah, masing-masing kalian baca lagi ya apa fungsinya. Nomor 20, penyakit pada sistem pencernakan manusia dengan gejala asam lambung naik sehingga menimbulkan rasa perih, kembung, mual, begah, itu disebut penyakit
disebut penyakit emah ya. Nah, nomor 21, hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok disebut interaksi sosial ya. Jadi interaksi sosial itu ada 3 macam ya. Individu dengan individu, namanya antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian nomor 22, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual ya. Spiritual. Nah, material itu contohnya ada rumah, ada makanan, ada sandang ya, ada alat-alat elektronik. Kalau spiritual itu ya kita bisa beribadah, bisa berakhlak yang baik gitu ya. Itu kesejahteraan sosial. Nomor 23, kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama disebut adat istiadat. Nah, adat istiadat antar daerah itu berbeda-beda ya. Kemudian nomor 24, lagu Mari Hidup Sehat menggambarkan bahwa kesehatan adalah kekayaan yang sangat berharga. Lagu tersebut memiliki tangga nada mayor. Nah, mengapa? Karena bersifat gembira. Nah, tangga nada mayor ya, karena gembira, bersemangat gitu ya. 25. Di Kalimantan terdapat sebuah tarian peperangan yang disebut tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa, ada yang tahu? Ada mandau ya, mandau. Kemudian ada perisai. Nah, perisai. Kemudian ada lagi baju perang ya, baju perang. Nah, itu disebut properti ya, alat yang digunakan oleh seorang penari ketika menari. Sekarang kita lanjutkan ke Romawi 3. Dalam kehidupannya manusia berperan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Jelaskan maksud manusia sebagai makhluk sosial. Nah, maksud manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian nomor 27, sebutkan 3 hal positif yang dapat kita peroleh dari kerja kelompok. Nah, apa saja anak-anak? Misalnya dengan bekerja kelompok, 1, pekerjaan cepat selesai ya. Pekerjaan cepat selesai ini misalnya ya. Pekerjaan cepat selesai. Nah, kemudian ada lagi pekerjaan sulit menjadi mudah ya, sulit menjadi mudah. Ada lagi bisa memupuk persaudaraan. Nah, ya jadi tambah rukun, bisa saling tukar pikiran dan pengalaman dan sebagainya. Nomor 28, apa semboyan bangsa Indonesia untuk menyatukan rakyat yang beragam? Jelaskan arti semboyan itu. Ya, semboyannya apa anak-anak? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kemudian 29, dalam membuat poster harus memperhatikan beberapa hal agar menghasilkan sebuah poster yang menarik dan komunikatif. Sebutkan 3 hal tersebut. Ya, jawaban kalian adalah yang perlu diperhatikan dalam membuat poster adalah misalnya judul mudah dibaca ya, judulnya mudah dibaca, judul mudah dibaca. Nah, kemudian yang kedua misalnya informasi disajikan dalam bentuk poin. Nah, kemudian ada juga grafik untuk lebih menarik. Kemudian cantumkan sumber informasi yang jelas ya. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 30. Iklan disajikan dengan bahasa yang menarik. Sebutkan 3 ciri bahasa iklan. Nah, kalian menuliskannya jawaban 3 ciri bahasa iklan adalah, nah, yaitu ada singkat. Kemudian
padat. Ada lagi komunikatif, ya. Kemudian mudah difahami. Nah, itu ya. 3 saja boleh. Dan yang 31, dalam iklan sebuah produk makanan terdapat kata kunci. Nah, ini karena nggak ada gambarnya, nggak usah kita jawab ya. Tinggal kata kunci itu tinggal melihat apa yang ada di iklan produk makanan tersebut. Misalnya kita lihat di sana ada kata lezat, sedap, mantap loh rasanya. Nah, itu merupakan kata kunci ya. Atau juga bisa original, tanpa perasa dan sebagainya, itu merupakan kata kunci. Nomor 32, jelaskan 2 perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. 32. Kalau media cetak itu dicetak dengan kertas, media elektronik dengan alat elektronik. Kalau media cetak bersifat tertulis, media elektronik tidak tertulis. Media cetak dapat disimpan dan dibaca kapan saja, media elektronik hanya sekilas saja. Yaitu. Kemudian yang 33, media iklan ada 2 macam, yaitu media cetak dan media elektronik. Sebutkan 3 contoh media cetak. Nah, ada apa aja anak-anak? Ada majalah ya, contohnya ada tabloid, ada koran, ada pamflet gitu ya. 34, lambung sapi ukurannya lebih besar dari lambung manusia. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Sebutkan 3 dari bagian lambung sapi. Nah, ada apa anak-anak? Ada 3 saja ya. Kalian menjawabnya. Bagian lambung sapi itu ada rumen. Nah, ada rumen. Kemudian ada retikulum. Ya, kemudian ada perut jala ya, perut jala. Kemudian ada omasum, nah atau disebut perut kitab ya. Ada abomasum. Silahkan dipilih 3 saja, nggak apa-apa. Ya, kemudian yang nomor 35. Penyakit sistem pencernaan dengan gejala buang air besar, encer, sering kram, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung dapat dicegah dengan berbagai cara. Sebutkan cara mencegah penyakit tersebut. Ya. Nomor 35. Nah, ini adalah penyakit apa anak-anak? Penyakit diare ya. Nah, cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegah diare, misalnya minum air yang sudah matang, yang mendidih ya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarang. Nomor 36. Ya, pertolongan pertama pada penderita diare adalah memberikan cairan oralit. Manfaatnya agar penderita tidak kehabisan cairan, tidak dehidrasi ya. Jelaskan cara membuat larutan oralit. Ya, bahannya apa anak-anak? Yang pertama bahannya adalah setengah sendok teh garam, kemudian 6 sendok teh gula pasir, kemudian 1 gelas air hangat ya. Jadi ada garam ya, kemudian ada gula pasir, ada 1 gelas air hangat. Nah, komposisinya dituliskan sekalian ya, jangan sampai kelebihan di salah satu. Kemudian caranya adalah larutkan gula ya, larutkan gula pasir ini dan garam nah dalam air hangat ya. Nah, seperti ini. Kemudian diaduk, diminum. Yang nomor 37, lingkungan terbagi lingkungan buatan dan lingkungan alami. Lingkungan alami terbentuk secara alami atau disebut lingkungan alami. Nah, berikan 3 contoh lingkungan alami. Ada apa anak-anak? Ada gunung. Nah, ini yang diciptakan Allah langsung ya. Ada gunung, ada danau, ada apa lagi? Ada laut, sungai, rawa, bukit dan sebagainya. 38. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok ya. Jadi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
Nah, berikut adalah tabel macam-macam interaksi sosial. Nah, udah dibaca ya ini. Kemudian kelompokkan menurut ketentuan berikut. Tuliskan hurufnya saja. Nah, kita lihat ya. Hubungan individu dengan individu. Nah, jadi orang dengan orang. Nah, ada apa aja? Nih, pedagang membeli ya, A ya. Terus C, petani membeli pupuk. Nah, orang dengan orang ya. Kemudian H, ayah menambal ban sepeda di tukang tambal ban. Nah, jadi hanya satu orang dengan satu orang. Kemudian interaksi yang berbentuk hubungan individu dengan kelompok. Jadi satu orang dengan kelompok. Nah, misalnya sekumpulan orang. Oke, itu ada apa aja? Misalnya Doni ikut klub sepak bola. Nah, ini Doni, ini klub sepak bolanya. Kemudian yang F, Satpam menyeberangkan anak-anak. Ini Pak Satpam, ini anak-anaknya. Kemudian yang G, Rina masuk menjadi anggota sanggar tari. Ini Rinanya, ya. Ini sanggar tarinya. Sudah ada kelompok banyak anak. Kemudian yang hubungan kelompok dengan kelompok. Yang D, nih, pertandingan voli. Nah, ada tim 1, ya. Kemudian ada tim yang lain. Nah, oke. Kemudian yang E, lomba senam massal. Nah, ini misalnya dari SDIT, kemudian lomba dengan SD yang lain gitu ya. Jadi antar kelompok sekolah kita dengan kelompok sekolah yang lain. Kemudian yang 39, sebutkan 3 aktivitas yang dilakukan pada gambar tersebut. Ini adalah gambar pasar. Nah, aktivitas di pasar apa aja? Nah, ada pedagang melayani pembeli. Ada pembeli menawar barang dagangan. Ada pembeli membayar barang yang dibelinya, ya. Kemudian ada juga pedagang menghitung belanjaan pembeli. Oh, ini ada 5.000 ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga pembeli memiliki barang yang dibelinya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di pasar. Yang nomor 40, kita lihat salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah alat musik daerah. Identifikasikan alat musik daerah berikut dengan mengisi tabel yang tersedia. Nah, gambar pertama itu adalah gamelan. Asal daerahnya Jawa Tengah. Cara memainkannya adalah dengan dipukul. Nah, kemudian yang kedua, ini ya. Ini adalah angklung, asal daerahnya Jawa Barat, dan cara memainkannya digoyang. Nah, anak-anak semua, itu adalah penjelasan dari soal PTS kemarin. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi dan kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tambah menjadi solih dan semangat untuk belajar. Sekian dari Bu Guru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.